Good morning class, how are you today? Sekarang buka buku bahasa Inggrisnya yang Hello Jakarta ya. Lalu kalian buka lesson 14 ya. Lesson 14. Lesson 14. Nah, di sini let's see the doctor. Let's see the doctor. Nah, di lesson 14 ini kita akan belajar tentang asking occupation, ya, menanyakan pekerjaan, ya, yaitu dengan kata tanya atau kalimat tanyanya what is your job, lalu dijawab dengan I am a doctor. Nah, lalu juga di sini akan belajar jenis-jenis pekerjaan ya, occupations ya. Oke, lalu selanjutnya kalian buka halaman berikutnya ya, di bagian B. Kita lihat di bagian B. Nah, di sini ada jenis-jenis pekerjaan. Ya, Miss udah tulis ya artinya. Sebelumnya Miss akan bacakan dulu ya. Oke, dengarkan baik-baik. Let's start. Dokter, nurse, perawat, resepsionis atau penerima tamu, dentist, dokter gigi, surgeon, ahli bedah, orderly, petugas rumah sakit, eye doctor, dokter mata, janitor, pesuruh, florist, penjual bunga, fireman, pemadam, teacher, guru, headmaster, kepala sekolah, singer, penyanyi, dancer, penari, policeman, polisi, mekanik, montir, fisherman, nelayan, pilot, pilot, chef, koki atau juru masak, and the last one, driver, yaitu sopir. Nah ya, itulah nama-nama ya, sebagian ya dari jenis-jenis pekerjaan. Lalu lihat di bagian C ya, bagian C. Nah, bagaimana cara menanyakan pekerjaan ya, kalimatnya seperti apa? Kita lihat di sini ada dialognya ya. What does he do? Nah, dia bertanya, apa pekerjaan dia? What does he do? Apa pekerjaan dia? He is a dentist. Dia seorang dokter gigi. Nah, he cures our dental problems. Dia mengobati masalah gigi. Ya, dia mengobati masalah gigi kita. Nah, dokter gigi ini kan tugasnya adalah mengobati tentang masalah gigi ya. Lalu di sini ada lagi what do they do ya. Karena orangnya lebih dari satu ya, montirnya ada lebih dari satu, maka kita memakai they. Nah, kalau he kita memakai kata bantu does ya. Ya, yang memakai kata bantu does yaitu he, she, nama orang satu atau jumlah orang satu ya, maka kata bantunya does. What does ya. Nah, di sini karena montirnya ada dua, maka kita memakai kata bantunya do. What do ya. What do. Sedangkan what do they do ya. Apa pekerjaan mereka? What do they do ya. Di sini do yang di belakang ini bukannya kata bantu, tetapi ini verb ya, kata kerja. Nah, lalu dia menjawab, they are mechanics. They are mechanics. Mereka adalah montir-montir ya. Karena dia jumlah orang yang montirnya ada dua, maka kita memakai mekaniknya kata pekerjaannya ya, nama pekerjaannya ditambahkan huruf S. Ingat ya, kalau jumlahnya dua orang maka memakai to be-nya are, lalu pekerjaannya ditambahkan S ya. They are mechanics. They fix car and other vehicles. Mereka memperbaiki mobil dan kendaraan lainnya. Oke. Jadi kalau kita bertanya apa pekerjaan dia, laki-laki, maka kita memakai kata bantunya what does ya, belakangnya tetap he do. What does he do? Ya, atau kalau she, what does she do?
Kalau misalnya Mamat, what does Mamat do? Gitu ya. Nah, lalu jawabnya kalau pekerjaan kita jawabnya memakai to be. Yang memakai to be is adalah he, she, nama orang satu atau jumlah orang satu ya. Jadi he is a dentist atau she is a dentist atau Mamat is a dentist ya. Nah, lalu di sini ada kata kerjanya ya. Kalau he cures ini kan kalau kita memakai kata kerja ya, he cures, maka di kata kerjanya harus ditambahkan huruf S ya, karena subjeknya he, maka kata kerjanya ditambahkan S ya. Siapa aja kata kerjanya yang ditambahkan S, yaitu he, she, it, nama orang satu atau jumlah orang satu. Sedangkan untuk they, kata bantunya adalah do ya, what do. Misalnya what do they do, apa pekerjaan mereka, atau what do misalnya Juki dan Udin, what do Juki and Udin do, karena dua orang ya, jadi makanya do ya. Kalau they ya, to be-nya adalah are ya. Siapa aja yang memakai to be are, yaitu they, we, you, dan jumlah orang lebih dari satu, maka to be-nya memakai are. Ingat, apabila to be-nya are ya, kecuali you ya, kata untuk pekerjaannya harus ditambahkan s ya, kecuali you. Oke. Sedangkan untuk kata kerjanya, untuk they, we, you, dan jumlah orang lebih dari satu, kata kerjanya tidak usah ditambahkan s, kecuali untuk subjek he, she, it, dan nama orang satu, kata kerjanya ditambahkan huruf S ya. Kata kerja apa sih, Miss? Sesuatu yang kita kerjakan ya. Sesuatu yang kita kerjakan ya. Itu namanya kata kerja. Kalau kata sifat, sesuatu yang menempel sifat pada subjek itu sendiri, itu kata sifat. Tapi kalau kata kerja adalah sesuatu yang dikerjakan, itu namanya kata kerja ya. Dan untuk occupation, untuk pekerjaan, kita memakai to be ya. Misalnya he is a dentist, she is a nurse ya. You are a teacher, itu harus memakai to be. To be itu apa aja? Am, is, are ya. Yang to be-nya am yaitu I. Yang to be-nya yang to be-nya is yaitu he, she, it, dan nama orang satu. Yang to be-nya are yaitu you, they, we, dan nama orang lebih dari satu atau jumlah orang lebih dari satu. Oke, paham ya? Oke, good. Kita ke next. Selanjutnya kita lihat halaman berikutnya. Ya. Nah, di sini ada di bagian D. Fill in the blanks and practice in pairs. Mamat, what is your occupation ya? Apa pekerjaan kamu? Sama juga dengan kalau kita mau nanyakan pekerjaan, boleh dengan what is your occupation atau what is your job boleh, atau what do you do, sama aja ya, artinya apa pekerjaan kamu. Nah, karena menanyakan pekerjaan, maka kita harus menjawabnya dengan to be. Misalnya jadi saya seorang dokter, I am a doctor. Misalnya. Oke. Nah, di sini lalu Mamat, do you work at? Nah, kalau dokter bekerjanya di mana? Apakah kamu bekerja di mana nih? Kalau dokter bekerja di mana? Hospital, yes. Di sini kalau dokter kan bekerja di rumah sakit, Miss. Yes. Kamu tulis di sini hospital. Ya. Apakah kamu bekerja di rumah sakit? Yes, I do. I cure. Nah, tugasnya seorang dokter apa? Saya mengobati apa? Orang sakit ya. Kalau orang sakit adalah sick people. Di sini tulis sick people. Oke. Lalu lihat lagi yang percakapan berikutnya. Excuse me, are you a teacher?
Maaf, apakah kamu seorang guru? Yes, I am. Karena bertanya dengan are you, maka menjawabnya dengan I am. Yes, I am. Do you work at? Nah, apakah kamu bekerja di? Kamu lihat nih, kalau guru bekerjanya di mana? Ya, guru bekerjanya di mana? Di sekolah, Miss. Oke, do you work at a? Apakah kamu bekerja di at a sekolah? Sekolah apa? School? Ya. Yes, I do. I teach. Nah, ya, saya mengajar. Nah, kalau di sekolah mengajar siapa? Murid-murid. Oke, murid-murid apa? Students. Itu ya. At school. Nah, lalu kemudian ada lagi, look at her. What does she do? Nah, lihat dia. Apa pekerjaannya? Apa pekerjaan dia? Dia perempuan, maka kata bantunya memakai does ya. What does she do? Apa pekerjaan dia? She is a nurse ya. Karena kalau occupation kita harus menjawabnya memakai to be. Karena jadi she is a nurse. Dia seorang perawat atau dia seorang suster. Where does she work? Di mana dia bekerja? Dia bekerja di mana? Kalau bekerja apa? Dia titik-titik at a hospital. Dia di rumah sakit. Dia bekerja, she works at a hospital. She helps. Dia menolong. Nah, menolong siapa dia kalau di rumah sakit? Dia menolong, ya biasanya kalau suster itu menolong dokter ya. She helps doctor to take care of patients. Dia menolong dokter untuk merawat pasien-pasien. Oke. Lalu lanjut berikutnya, Badrun and Mamat. Badrun, is that Mr. Juki? What does he do? Apakah itu Bapak Juki? Apa pekerjaan dia? Ya, what does ya, karena Mr. Juki maka kita memakainya does. Ya. What does he do? Yes, he is a policeman. Ya, benar. Dia adalah seorang polisi ya. Karena menjawab pekerjaan maka harus memakai to be. To be-nya is. He is a policeman. Where does he works? Di mana dia bekerja? He works at. Nah, biasanya polisi bekerjanya di mana? Di kantor polisi dong, Miss. Oke, kantor polisi apa? Police station. Ya. He keeps. Dia menjaga. Yang dia jaga keselamatannya siapa? He keeps titik-titik safe. Dia menjaga titik-titik keselamatan orang-orang, people. Itu ya. He works at. Dia bekerja di kantor polisi. Dia menjaga keselamatan orang-orang. Lalu yang berikutnya, Ida and Mimin. Is that Udin and Badrun? Apakah itu Udin dan Badrun? Ya, lihat nih, ini kan dua orang ya. Ya, yes it is. What do they do? Nah, karena dua orang, maka memakainya do ya. What do they do? Ya, they are. Nah, karena menjawabnya pekerjaan, maka harus memakai dengan to be. They, to be-nya are. They are chefs. Mereka adalah juru masak atau koki. They work at. Nah, mereka bekerja. Kalau koki biasa bekerjanya di mana? Di restoran dong. Oke, they work at restaurants. Ya, I see. They cook. Nah, oh ya, mereka memasak apa? They cook. Memasak apa? Makanan ya, food. Mereka memasak makanan untuk pelanggannya. Nah, begitulah tentang dialog yang di bagian D. Lalu kalian buka lagi yang bagian G ya. Nah, tugas kalian adalah lihat di bagian G ya. Di sini
Look at the picture and complete the sentence. What does he do? Apa pekerjaan dia? Kamu lihat nih. Ya. Gambarnya apa? Dia adalah seorang, nih gambarnya lihat. He works at, dia bekerja di. Nah, kalau polisi bekerja di mana? Tadi sudah Miss kasih contohnya ya. Ya. Miss tulis lagi deh ya. Dia adalah seorang, karena gambarnya polisi maka kita tulisnya policeman. Dia adalah seorang polisi. Dia bekerja di mana? He works at dia bekerja di kantor polisi. Apa kantor polisi? Police station. Itu ya. Nah, kalian kerjakan sisanya ya, nomor 2, 3, 4, 5. Ya. Kalian lihat gambarnya ya. What does he do? Nah, ini gambarnya apa? She is apa? Dia seorang apa nih? Lihat. Dia bekerja di mana? Kalau seorang ini bekerjanya di mana? Nah, ini begitu juga dengan yang nomor 3 ya. What do they do? Apa pekerjaan mereka? Mereka adalah seorang apa? Nah, biasanya kalau ini bekerjanya di mana? Oke. Lalu number 4, what does Mr. Jainab do? Kamu lihat nih, Pak. Apa pekerjaannya Ibu Jainab? Nah, dia seorang apa nih? She is a. Kamu lihat sini. Nah, kalau pekerjaan ini ada bekerjanya di mana? Kamu tulis di sini ya. Oke, paham ya? Oke. Kerjakan sampai dengan nomor 5 ya. Lalu kalian lihat lagi yang bagian H ya. Nah, di sini di dalam boxnya ini sudah ada ya. Write the correct answer based on the words provided. Tulis jawaban yang benar berdasarkan kata-kata yang sudah tersedia. Nah, nih udah ada fisherman's ya. Tadi Miss udah artikan. Mechanic, pilot, chef, bus driver, postman, teacher, policeman, doctor, and nurse. Nah, di sini Miss kasih contoh dulu satu. I teach student at school. Saya mengajar murid-murid di sekolah. Saya adalah seorang. Nah, di sini ada. Kamu tinggal pilih seorang apa? Ya, kalian tulis isinya di sini. Ya. Number two, he cooks food at a restaurant. Dia memasak makanan di restoran. Dia adalah seorang. Ya, cari di sini. She helps doctor to take care of patients at hospital. Dia membantu dokter untuk merawat pasien di rumah sakit. Dia adalah seorang. Kamu cari di sini. He flies an airplane. Dia menerbangkan pesawat. Dia adalah seorang. I cure 6 people at a hospital. Saya mengobati orang sakit di rumah sakit. Saya adalah seorang. He catches fish at sea. Dia menangkap ikan di laut. Dia adalah seorang. Number 7, he fix car. Dia memperbaiki mobil. Dia adalah seorang. Number 8, I drive a bus. Saya mengendarai bis. Saya adalah seorang. Number 9, he keeps people safe. Dia menjaga keselamatan orang-orang. Dia adalah seorang. And the last one, I deliver letter and parcels. Saya menyampaikan surat-surat dan bingkisan. Saya adalah seorang. Nah, kalian ada jawabannya di box ini ya. Kalian tinggal pilih, tulis jawabannya yang benar. Oke, paham ya? Ya. Itu tugas yang bagian H. Lalu yang terakhir tugas yang bagian I ya. Put the words in the correct order. Nah, di sini biasa menyusun kembali kata-kata menjadi kalimat yang benar ya. Is Mr. Rojak a teacher? Ya, kalimat yang benar menjadi ya Mr. Rojak is a teacher gitu ya. Nah, kalian kerjakan sampai dengan 10. Oke, jadi tugasnya adalah bagian G,
1 sampai 5. Kemudian bagian H 1 dengan 10. And yang terakhir and the last one bagian I 1 sampai dengan 10. Oke. Nah, kalian kerjakan di buku cetak Hello Jakarta ya. Di buku cetaknya aja ya. Setelah selesai kalian kirim ke WA Japrimi seperti biasa ya. Oke. Paham kan? Oke, good. Miss tunggu pekerjaan kalian. Happy working. Goodbye and take care. God bless.